Nah, kembali di Sindo Malam pemirsa, mantan Direktur Jenderal Imigrasi Roni Sompi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Roni Sompi diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap yang melibatkan ex-komisioner KPU agar meloloskan kader PDIP Harun Masiku sebagai anggota DPR. Roni Sompi yang adalah Dirjen Imigrasi periode 2015 hingga 2020 memenuhi panggilan KPK sejak pagi tadi untuk dimintai keterangannya terkait kasus suap yang diduga juga melibatkan Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Roni Sompi sempat dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli diduga terkait kekeliruan data informasi perjalanan Harun Masiku kembali ke Indonesia. Sebelumnya di tanggal 16 Januari 2020, Yasona mengatakan bahwa Harun Masiku masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura tanggal 6 Januari 2020. Namun tanggal 22 Januari 2020, Roni Sompi mengakui bahwa Harun Masiku telah tiba di Indonesia sejak 7 Januari 2020. Berdasarkan informasi, Roni Yasona Lauli ini dianggap telah merintangi penyidikan karena memberi keterangan tidak benar terkait keberadaan Harun Masiku. Hari ini saya dipanggil dan didengar keterangan oleh penyidik KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ya. Tadi ada pertanyaan, berapa jumlah pertanyaan? Ada 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Seperti itu, sudah cukup? Dapat perintasan Harun nggak, Pak? Ya, memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali. Itu melalui bandara. Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, tersangka HK, dan tersangka DTI. Untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau ya sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Ya, pemirsa, untuk informasi selanjutnya ada informasi terkait Hasto yang usai ditetapkan tersangka oleh KPK. Sekjen PDI Perjuangan ini menunjukkan perlawanan. Juru bicara PDIP Guntur Romli menyebut Hasto memiliki video skandal elit politik Indonesia dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap bersama Harun Masiku. Hal ini terkuak dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan KPK. Ada 2 surat perintah penyidikan. Pertama, Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap. Dan kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan. Berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu.
Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas penetapan kasus tersangka ini, Hasto Kristianto melawan. Melalui juru bicara PDIP, Guntur Romli, Hasto disebut-sebut memiliki video-video skandal korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, Mas, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Guntur Romli menyebut video-video skandal elit politik Indonesia itu kini dititipkan oleh Koni Bakri dan akan disebarluaskan dalam waktu dekat. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan saat ini status mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Harun Masiku masih sebagai saksi. Sebelumnya KPK telah mencegah Yasona Lauli dan juga tersangka Hasto Kristianto untuk berpergian ke luar negeri. Status hukum mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dalam dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan buronan Harun Masiku menimbulkan pertanyaan publik. Padahal Yasona Lauli telah dicegah kepergian ke luar negeri sejak 24 Desember lalu bersama Hasto Kristianto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan status hukum Yasona Lauli saat ini masih sebagai saksi. KPK menyebut penetapan tersangka dalam perkara korupsi sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Yang tersangka apa padahal peran dia sama kayak Doni Triistiqomah Pak, bantuin bikin fatwa MA itu Pak? Ya, segala sesuatunya kan pasti penyidik yang paling nanti menentukan apakah cukup sebagai saksi, ya apakah kemudian ada perkembangan perkara, itu segala sesuatunya ada tahapan dan posisinya sekarang karena saksi ya masih saksi. Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Yasona Lauli sebagai saksi pada 18 Desember lalu. Saat itu, Yasona ditanya penyidik soal permintaan fatwa yang diajukan ke Mahkamah Agung serta terkait perlintasan Harun Masiku selama menjadi buron. Yasona juga telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri mulai 24 Desember lalu hingga 6 bulan ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iJus melaporkan.